Mudah-mudahan hari ini masih tetap semangat ya. Dan terima kasih juga kepada orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah. Jumpa lagi dengan Bu Marsini. Hari ini kita masih tetap di kelas 3 dengan materi tentang benda. Supaya lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Halo, apa kabar anak ibu semuanya? Semangat pagi! Jumpa lagi dengan Bu Marsini. Kali ini kita akan membahas tentang benda. Sebelum lebih lanjut kita pelajari, mari kita persiapkan terlebih dahulu buku, pensil, atau pena ya. Kali ini kita akan membahas tentang benda. Benda digolongkan menjadi 3 bagian. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Pertama, kita akan bahas tentang benda padat. Perhatikan, amati gambar-gambar yang ada di layar anak-anak semuanya. Di situ ada bermacam-macam benda padat ya. Contoh dari benda padat. Ada batako, ada pensil, ada batu atau kerikil. Kerikil itu adalah batu-batu kecil ya. Kemudian ada meja, ada kursi, ada buku, dan ada penghapus. Dan masih banyak lainnya yang tidak ada dalam layar ya, tapi ada di sekitar kita ya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana sifat benda padat. Sifat benda padat yang pertama, bentuk benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Contoh, kalau kita mempunyai sebuah buku, kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dari meja kita pindah ke kursi, maka buku itu akan tetap, tidak akan berubah ya. Yang kedua, ukuran benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Jadi buku yang kita pindah tadi ya, contohnya itu ukurannya tidak akan berubah karena kita pindah ya. Jadi ukuran benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Yang selanjutnya, bentuk benda berubah jika mengalami perlakuan tertentu. Ya, jadi benda itu bisa berubah kalau mengalami perlakuan tertentu. Nanti kita akan pelajari ya. Volumenya tetap. Volume isi itu tetap, tidak akan berubah. Nah, sekarang perubahan pada bentuk. Lihat, kita pernah melihat tanah liat ya. Nah, tanah liat adalah benda padat yang dapat diubah bentuknya menjadi piring, gelas, guci, dan lain sebagainya ya. Jadi tanah liat itu bisa kita rubah ya bentuknya menjadi piring, gelas, guci, vas bunga ya. Yang kedua adalah kayu. Kayu itu dapat diubah menjadi apa? Meja, lemari, kursi, papan tulis, jendela, pintu ya. Nah, itu kayu bisa diubah menjadi beberapa benda lainnya. Contohnya bisa diubah menjadi lemari, kursi, meja, jendela, pintu ya. Nah, dan masih banyak lagi. Kemudian kaca. Kaca juga bisa diubah menjadi apa? Menjadi gelas ya, menjadi akuarium, menjadi vas bunga ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang benda cair. Yuk. Perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ ada bermacam-macam gambar. Contoh benda cair adalah air. Sudah jelas ya, air itu benda cair. Kecap, sirup, minyak, oli, susu. Nah, susu ini adalah tentunya susu cair. Sabun cair. Nah, itu adalah contoh dari benda cair. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana sifat dari benda cair. Nah, sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Contoh, kalau kita tuang air di gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Nah, air yang di gelas tadi kita tuang ke dalam botol minum. Nah, bentuknya maka akan seperti botol minum ya. Yang kedua, volume zat cair tetap, volumenya, beratnya itu tetap ya. Air yang kita pindahkan tadi dari gelas ke botol minum, itu volumenya itu tetap ya. Benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah.
Jadi air itu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah ya. Selanjutnya adalah meresap melalui sela-sela kecil ya. Contohnya apa coba? Ya, misalnya tumpah air. Nah, kita lap menggunakan kain. Nah, air itu akan meresap ke dalam kain itu, meresap melalui celah-celah kecil. Kemudian tangan kita basah, kita lap menggunakan tisu. Nah, air itu akan meresap ke dalam tisu. Itu artinya meresap melalui sela-sela kecil. Menekan ke segala arah. Nah, contohnya pada air mancur ya. Air mancur itu akan menekan ke segala arah. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Contohnya kalau di dalam gelas itu ada air. Nah, itu permukaannya akan datar. Kemudian kalau ke pantai, sering ya anak-anak pergi ke pantai. Nah, lihat bagaimana permukaan air di pantai itu. Maka akan selalu datar ya. Nah, itu adalah sifat benda cair dan contohnya sudah jelas ya anak-anak. Selanjutnya kita akan ke benda gas. Ya, benda gas. Perhatikan yang termasuk contoh benda gas. Amati gambar yang ada di layar. Contohnya apa? Uap ya. Nah, ini uap. Ketika kita memasak air, kalau sudah mendidih akan keluar uap. Nah, uap itulah juga termasuk benda gas. Nah, lihat cerobong pabrik itu akan mengeluarkan asap. Nah, asap itu juga termasuk benda gas. Kemudian lihat di sini yang biasa ada di dapur ya, ada biasa di dapur mama kalian ya. Ini ada namanya apa? Gas ya. Di dalamnya itu ada gasnya. Ini gas ini termasuk benda apa tadi? Ya, benda gas. Kemudian lihat di dalam balon. Nah, di dalam balon itu juga ada apa? Ada gasnya, ada udaranya ya. Oksigen itu juga termasuk benda gas. Angin, awan itu termasuk benda gas. Jadi dari contoh benda di sini yang termasuk benda gas adalah apalah? Uap, kemudian asap, gas, udara, oksigen, angin, awan, dan masih ada lagi yang belum terdapat di sini. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana sifat benda gas. Sifat benda gas terdapat di segala tempat. Ya, yang pertama sifatnya itu terdapat di segala tempat. Yang kedua, mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Jadi mengisi atau menempati ruang. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Contohnya kalau misalnya buka gas, ya begitu dibuka itu akan keluar. Nah, itu artinya menekan ke segala arah. Memiliki massa atau berat, ya. Jadi gas itu juga memiliki massa atau berat. Contohnya gas yang untuk masak kan ada yang kecil, ada yang 5 kilo, ada yang 8 kilo, ada yang 12 kilo. Nah, itu artinya gas itu memiliki massa atau berat. Sudah jelas ya anak-anak ibu semua? Kalau belum jelas boleh ditanyakan ya. Terima kasih telah mengikuti dan telah menyimak video pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih. Demikianlah materi kali ini, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami oleh anak-anak semua. Kalau masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ke Bu Marsini ya. Sampai jumpa kita di pembelajaran yang akan datang.